Pengolahan teknologi bank sampah. Alur sampah sebelum dilakukan adanya pengolahan dimulai dari sampah rumah tangga, kemudian diangkut oleh gerobak untuk dibawa ke TPS, lalu dikirimkan ke TPA, kemudian selanjutnya diolah oleh pemulung, pengepul, lalu akhirnya diolah di industri daur ulang. Namun, jika kita melakukan adanya pengolahan sampah terlebih dahulu sebelum dibawa ke pembuangan akhir, maka sampah rumah tangga akan kita pisahkan menjadi sampah organik dan juga sampah anorganik. Di mana di sini kita akan melakukan pemilahan sampah. Kenapa kita harus memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita bisa memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap harinya dan juga mengurangi sampah yang diangkut ke TPA setiap harinya. Sampah organik yang terdiri dari daging, sayur-sayuran, dan daun-daunan akan kita pisahkan menjadi sampah organik kering dan organik basah. Kemudian akan kita olah dengan menggunakan teknologi komposter ataupun biopori, di mana untuk menghasilkan kompos yang sangat bagus untuk tanaman ataupun bisa juga dijual. Sedangkan sampah anorganik akan kita pisahkan menjadi sampah kertas, logam, plastik, dan juga kaca. Kemudian akan kita tabung lalu dikirimkan ke bank sampah yang kemudian akan dijual atau diolah di industri daur ulang, atau bisa juga kita buat kerajinan untuk menghasilkan uang. Pengolahan sampah organik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu komposter. Komposter adalah alat yang berguna untuk pembuatan kompos. Alat ini membantu dekomposer atau bakteri pengurai untuk menguraikan bahan organik menjadi pupuk kompos yang berbentuk padat maupun cair dengan cepat. Yang kedua adalah biopori. Biopori ini merupakan teknologi alternatif untuk penyerapan air hujan selain dengan sumber resapan, yang sangat bermanfaat sekali untuk mencegah banjir, memperbanyak cadangan air tanah. Membuat komposter. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan itu adalah ember, pipa paralon, gergaji, bor, spidol, keran air dan plester, fiber, dan juga gunting. Adapun langkah-langkah membuatnya, yang pertama, siapkan ember sebagai tempat komposter dan lubangi sekeliling bawah ember dengan bor. Pada ketinggian 1/4 dari bawah ember, buatlah 4 lubang yang berada di sisi belakang, depan, kanan, serta kiri ember. Lubang tersebut berfungsi untuk memasukkan pipa paralon yang berukuran 1/2 inch. Lalu, buat 2 lubang di atas ember sejajar dengan lubang di bawah ember. Hal ini berfungsi sebagai tempat memasukkan paralon 1/2 inch. Langkah yang ketiga, buatlah 1 lubang yang sejajar dengan dasar ember sebagai tempat keran air. Lalu siapkan paralon ukuran 2 inch. Paralon ini dipasang di tengah ember dan berfungsi untuk aerasi atau tempat masuknya keluarnya oksigen. Langkah kelima, buat 4 lubang pada setiap bagian sisi paralon di bagian bawah sebagai tempat paralon 1/2 inch. Buat pula lubang kecil pada paralon secara memanjang. Buat kembali 2 lubang untuk tempat paralon 1/2 inch di bagian atas paralon besar. Perlu diingat dengan pengambilan sisi pembuatan lubang mesti sejajar dengan lubang ember yang berada di bagian atas. Lalu siapkan paralon ukuran 1/2 inch, potong menjadi 2 buah untuk di atas ember dan di bawahnya. Buatlah 2 potongan paralon yang akan dipasang di bagian bawah ember. Potongan tersebut berfungsi sebagai penyangga saringan. Jangan lupa untuk membuat lubang kecil di berbagai sisi paralon. Lalu siapkan fiber dan potong menjadi lingkaran sesuai dengan besar ember. Buat bolongan sebesar 2 inch pada tengah fiber sebagai tempat masuk paralon, serta buat lubang kecil untuk menyaring kompos. Lalu langkah ke-8 adalah masukkan 2 paralon berdasarkan dengan lubang di paralon serta ember. 1 paralon dimasukkan dari kiri, sedangkan satunya dimasukkan dari sebelah kanan. Langkah ke-9, pasangkan saringan yang telah dibuat dalam ember. Lalu, pasangkan kembali paralon tepat di atas ember dan melewati lubang paralon 2 inch di atas ember. Lalu, pasangkan koran di lubang yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga komposter dapat digunakan. Membuat biopori. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu bor tanah manual, pipa PVC, tutup pipa PVC, air secukupnya, adukan semen, dan sampah organik. Pun langkah-langkah membuatnya, yang pertama adalah tentukan lokasi untuk
biopori. Perlu dicatat bahwa biopori dibuat sebanyak 10 lubang untuk setiap 50 meter persegi luas lahan, dengan jarak antar lubang sekitar 50 hingga 100 cm. Yang kedua, sebelum digali, sirami lokasi tersebut dengan air supaya lebih empuk saat dilubangi dengan bor tanah. Yang ketiga, lubangi tanah dengan diameter 10 hingga 15 cm dengan kedalaman sekitar 100 hingga 120 cm, tetapi tidak sampai melalui kedalaman permukaan air tanah. Gunakan lindis jika terdapat bagian keras. Yang keempat, masukkan pipa PVC yang sudah dilubangi permukaan dinding pipanya. Pipa ini akan melapisi lubang yang kita buat agar mencegah guguran tanah yang akan menutup lubang. Sisakan ujung pipa sepanjang sekitar 5 cm di atas permukaan air tanah supaya tetap dapat dipasangi tutup. Lalu mulut lubang diberi adukan semen untuk mencegah guguran tanah yang akan menutup lubang dan mengikat pipa PVC pada tempatnya. Langkah keenam adalah masukkan sampah organik, biarkan selama sekitar 3 bulan. Setelah itu, sampah organik tersebut sudah berubah menjadi kompos. Keluarkan kompos tersebut dan gunakan sebagai pupuk tanaman. Masukkan sampah organik lain ke dalam lubang biopori. Lalu langkah ketujuh adalah pasang tutup pipa PVC pada ujung pipa PVC yang tersisa di atas permukaan tanah. Jangan lupa memberi lubang-lubang pada permukaan di atasnya. Berikut ini adalah contoh gambar dari biopori. Pengolahan sampah anorganik. Sampah anorganik bisa kita olah menjadi ecobricks, atau kita buat kerajinan, atau kita olah di industri daur ulang. Apa itu ecobricks? Ecobricks itu merupakan bata ramah lingkungan. Ecobricks merupakan botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-organik untuk membuat blok-blok bangunan yang bisa digunakan kembali. Ecobrick menjadi solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Ecobrick bisa digunakan untuk membuat furniture modular, perabotan indoor, ruang kebun, ruang hijau, dinding struktur, dan bangunan seperti sekolah dan rumah. Bagaimana cara membuat ecobricks? Yang pertama, kumpulkan sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sedotan plastik, pembungkus makanan, kemasan plastik, produk rumah tangga, dan lain-lain. Pastikan sampah dalam keadaan bersih agar tidak tumbuh bakteri. Lalu, siapkan botol plastik yang akan digunakan untuk memasukkan sampah. Pastikan botol dalam keadaan kering dan bersih. Siapkan juga gunting dan tongkat ataupun kayu. Yang ketiga, gunting menjadi berukuran kecil sampah yang sudah dikumpulkan. Lalu masukkan sampah ke dalam botol plastik. Gunakan tongkat atau kayu untuk menekan sampah agar padat dalam botol. Lalu putar dan tekan-tekan tongkat dan pastikan bahwa isinya padat dan merata di seluruh botol. Lalu setelah penuh, tutup kembali botol dan pastikan botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Botol yang terkumpul bisa digunakan untuk membuat berbagai kebutuhan. Selain itu, sampah anorganik bisa diolah juga menjadi bentuk kerajinan seperti tabungan, tas bekas, ataupun keranjang bekas, dan juga sebagai hiasan, di mana semuanya itu bisa diolah dalam lingkungan masyarakat. Namun, ada beberapa yang tidak dianjurkan pengolahan sampah berbasis masyarakat, yaitu memakai sistem panas ataupun pembakaran, atau mengolah sampah atau daur ulang, logam, dan B3. Beberapa contoh teknologi pengolahan sampah seperti hidrotermal, pirolisis, atau mengubah sampah plastik menjadi batako. Baiklah, sekian penjelasan dari teknologi pengolahan bank sampah. Terima kasih.